3 sampel air. Yang pertama air PDAM, yang kedua sampel galon A, yang ketiga sampel galon B. Untuk yang pertama, untuk air PDAM kita gunakan 9 tabung reaksi, di mana masing-masing tabung reaksi tersebut diberi 3 sampel air berukuran berbeda. Yang pertama untuk 3 tabung reaksinya 10 ml, 3 tabung reaksi kedua 1 ml, dan yang terakhir 0,1 ml. Untuk sampel air kedua yakni galon A, 3 tabung reaksi pertama kita gunakan 10 ml sampel, 3 tabung reaksi kedua 1 ml sampel, 3 tabung reaksi ketiga 0,1 ml sampel. Dan yang terakhir ada galon B. Sama saja proporsinya, yang pertama 10 ml sampel, yang kedua 1 ml sampel, dan yang terakhir 0,1 ml sampel. Setelah sampel dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi, kemudian disebat dengan menggunakan pembubat. Yang terakhir adalah diinkubasi di dalam inkubator selama 1 kali waktu. Ini berapa ini? Ini berapa? Ini berapa? Coba perempuan. Bikin lagi. Pada pertemuan kali ini kita menggunakan 4 media, yaitu yang pertama media LB, yang kedua media BGLBB, yang ketiga media MB, yang keempat media MCA. Kita masuk ke uji pertama, yaitu uji juga. Di sini ada alat dan bahan yang sudah disiapkan. Yang pertama yaitu ada spet berukuran 5 mili dan ada spet berukuran 1 mili. Kemudian ada sampel galon A dan ada 9 tabung reaksi dengan 2 ukuran yang berbeda, yaitu ada 3 tabung reaksi berukuran besar dan 6 tabung reaksi berukuran sedang. Selanjutnya ada bunsen dan korek api. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu untuk 3 tabung reaksi berukuran besar dimasukkan sampel galon A sebanyak 10 ml. Nah, selanjutnya untuk 3 tabung reaksi akan dimasukkan sampel galon A sebanyak 1 ml. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu untuk 3 tabung reaksi berukuran sedang akan dimasukkan sampel galon A sebanyak 0,1 ml. Baik, yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu bunsennya. Oke, selanjutnya kita siapkan tabung reaksinya. Yang pertama dibuka dulu tutupnya, kemudian dipanaskan.
Oke, untuk langkah selanjutnya itu sama, nanti kalian masukkan sampel airnya sesuai dengan ukuran 10 ml, 1 ml, dan 0,1 ml. Masing-masing tabung reaksi yang berjumlah 27 tersebut telah kami pisahkan kepada gelas beker. Di sini kita akan melihat bagaimana proses inkubasi media LP yang telah dimasukkan sampel air, yaitu air dari galon B. Mari kita lihat pertama-tama untuk mengatur inkubator, alangkah lebih baiknya kita aliri listrik terlebih dahulu. Setelah itu kita nyalakan inkubatornya. Sebelumnya untuk men-setting antara suhu dan waktu kita atur. Apabila tombolnya menyala di waktu, berarti kita atur waktunya selama 24 jam. Seperti ini. Selanjutnya, untuk mengatur suhunya, kita posisikan di suhu 35 derajat Celcius. Seperti ini. Setelah semuanya tersetting, kita buka inkubatornya. Prinsip kerjanya hampir sama seperti oven. Akan tetapi untuk inkubator itu sendiri ada kaca pembatasnya. Setelah itu kita masukkan media yang sudah dimasukkan kepada gelas beker dan kita tutup kembali. Untuk hari pertama kita tunggu selama 1 kali 24 jam. Selanjutnya kita masuk pada hari kedua, yakni uji konfirmasi. Setelah uji duga dilakukan pada hari pertama selama 1 kali 24 jam, media yang tadinya sudah diinkubasi kemudian diambil dengan menggunakan spet sebanyak 1 ml dan dimasukkan kepada media BGLBB yang sudah disediakan dalam tabung reaksi dan tabung Durham di dalamnya. Kemudian masing-masing media tersebut diinkubasi lagi selama 1 kali 24 jam. Nah, beginilah serangkaian uji konfirmasi dilakukan. Jadi setelah proses inkubasi selama 1 kali 24 jam, kita akan melakukan uji konfirmasi. Oke teman-teman, setelah dilakukan uji duga, sekarang kita akan mengetahui nilai MPN-nya. Nah, apa sih MPN itu? MPN merupakan metode untuk menentukan banyaknya bakteri coliform yang terdapat dalam 100 ml air. Oke, ini merupakan sampel yang telah dilakukan uji duga dan ini merupakan tabel MPN. Sampel pertama yang akan kita bahas yaitu air galon B.
Nah, nilai MPN itu ditentukan oleh ada tidaknya gelembung pada tabung durham. Apabila ada gelembung, maka nilai MPN-nya adalah 1. Sedangkan, jika tidak ada gelembung, maka nilai MPN-nya adalah 0. Nah, oke, sekarang kita lihat pada ke-9 tabung reaksi ini, kita akan analisis dari masing-masing 3 tabung dengan volume sampel yang sama. Oke, yang pertama untuk 10 mili sampel. Diketahui dari ketiga tabung reaksi besar ini, ketiga-tiganya bernilai positif, maka nilai di tabelnya adalah 3. Oke, sedangkan untuk yang 1 mili sampel terdapat 2 yang positifnya dan tabel MPN-nya adalah 2. Terakhir, untuk volume 0,1 mili tidak terdapat tabung yang positif, artinya tidak terdeteksi. Berarti nilai MPN-nya adalah 0. Oke. Sehingga indeks MPN per 100 mili air sebesar 93. Ini untuk sampel galon B. Oke, selanjutnya sampel kedua, yakni pada galon A. Sekarang kita lihat pada ke-9 tabung reaksi tersebut yang kita akan analisis masing-masing 3 tabung reaksi dengan volume sampel yang sama. Nah, diketahui dari ketiga tabung reaksi besar yang berisi 10 mili sampel, ketiga-tiganya positif. Berarti nilai MPN-nya adalah 3. Selanjutnya, tabung reaksi dengan volume 1 mili sampel terdapat 2 yang positif, berarti nilai MPN-nya adalah 2. Dan yang terakhir, untuk tabung reaksi dengan volume 0,1 mili sampel terdapat 1 yang positif, sehingga nilai MPN-nya adalah 1. Sehingga indeks MPN per 100 mili air di sampel galon A adalah 150. Terakhir adalah sampel air PDAM. Sekarang kita akan melihat perbandingan pada ke-9 tabung reaksi yang akan kita analisis dari masing-masing 3 tabung dengan volume sampel yang sama. Oke, diketahui dari ketiga tabung reaksi besar ini, ketiga-tiganya positif. Maka nilai MPN-nya adalah 3. Sedangkan untuk sampel 1 mili terdapat 1 yang positif. Maka nilai MPN-nya adalah 1. Selanjutnya, untuk sampel 0,1 mili terdapat 1 yang positif. Sehingga nilai MPN-nya adalah 1. Dapat disebutkan bahwa indeks MPN per 100 mili pada air PDAM adalah 75. Teman-teman, ini merupakan media yang akan kita gunakan untuk melakukan uji konfirmasi. Nah, media ini merupakan media Brilliant Green Lactosa Bilgrot atau lebih dikenal dengan istilah media BGLBB. Nah, ini merupakan media yang akan kita gunakan untuk mengkonfirmasi hasil dari uji duga. Ini sampel yang tadi. Kemudian kita nyalakan terlebih dahulu bensinnya.
akan kita ambil sebanyak 0,1 mili. Kita ambil menggunakan spet. Oke, kita ambil 0,1 mili yang tentunya kita dekatkan dengan api. Oke, 0,1 mili sampel ini akan kita pindahkan atau kita masukkan ke dalam media BDLBD tadi yang telah ada di tabung box.